Badak yang suka berdandan. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh warna, hiduplah seekor badak muda bernama Rino. Tidak seperti badak lainnya, Rino sangat menyukai keindahan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengagumi bunga-bunga mekar dan kupu-kupu yang berterbangan. Namun, setiap kali Rino melihat bayangannya di genangan air, ia merasa sedikit sedih. Semuanya di sini begitu indah, keluhnya. Kecuali culaku, polos dan membosankan. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Aku tahu, aku akan membuat culaku menjadi cula terindah di seluruh hutan, serunya dengan semangat. Rino berkeliling hutan, dengan hati-hati memilih bunga-bunga yang paling cerah dan paling indah. Ada bunga sepatu merah, anggrek ungu, dan melati putih yang wangi. Dengan bantuan beberapa sulur yang lengket, ia menempelkan bunga-bunga itu di culanya. Satu persatu, culanya yang kelabu berubah menjadi mahakarya bunga yang menakjubkan. Hewan-hewan lain menatap dengan takjub. "Wow Rino, culamu indah sekali," puji seekor monyet. Namun, Bimo, badak tua yang pemarah hanya mendengus. "Konyol sekali," gerutunya. Rino merasa sangat bangga sepanjang hari. Tetapi saat matahari terbenam, bunga-bunga itu mulai layu. Kelopaknya terkulai dan warnanya memudar. Kegembiraan Rino pun ikut memudar. Keesokan paginya, Rino yang murung bertemu dengan Toko, seekor burung tukan dengan paruh berwarna pelangi. "Kenapa sedih teman?" tanya Toko dengan riang. Rino menceritakan tentang bunga-bunganya yang layu. Toko mengetuk-ngetukkan paruhnya sambil berpikir, "Bunga tidak tahan lama, tapi warna bisa. Coba gunakan buah beri." Ide yang bagus. Rino berterima kasih kepada Toko dan segera mengumpulkan buah beri aneka warna. Merah dari stroberi hutan, biru dari blueberry, dan ungu dari buah murbei. Ia menumbuk buah beri itu di atas batu datar, menciptakan cat alami yang cerah. Lalu, dengan menggunakan sehelai daun sebagai kuas, ia mulai melukis pola-pola indah di culanya. Hasilnya sungguh luar biasa. Culanya sekarang dihiasi dengan pusaran, dan titik-titik berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari. Ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Namun, aroma manis dari buah beri itu menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sekawanan burung lapar turun dari langit dan, sebelum Rino bisa melakukan apa-apa, mereka mematuk habis setiap tetes cat buah beri dari culanya. Culanya kembali polos dan membosankan. Rino merasa sangat putus asa. "Mungkin Bimo benar," desahnya. "Mungkin ini memang ide yang konyol." Saat itulah, seekor kura-kura tua dan bijaksana bernama Kura perlahan-lahan menghampirinya. Tempurung Kura dihiasi dengan pola-pola yang indah dan tampak sangat tua. "Masalah cula?" tanya Kura dengan suara serak yang lembut. Rino menceritakan semua kegagalannya. Kura mendengarkan dengan sabar. "Bunga layu dan buah beri dimakan," kata Kura. "Keindahan sejati datang dari sesuatu yang lebih abadi. Keindahan datang dari bumi itu sendiri." Kura mengajak Rino dalam perjalanan lambat ke tepi sungai yang tersembunyi. Di sana, di tepi air, terdapat lapisan-lapisan tanah liat dengan berbagai warna. Mata Rino berbinar. Ada tanah liat merah seperti matahari terbenam, kuning seperti bunga matahari, dan putih seperti awan. "Ini dia," bisiknya penuh semangat. Rino menggunakan culanya untuk mengambil sedikit dari setiap warna tanah liat. Ia mencampurnya dengan sedikit air sungai, menciptakan cat yang kental dan kaya warna. Kali ini, ia melukis dengan lebih hati-hati. Ia membuat garis-garis yang meniru zebra, bintik-bintik seperti macan tutul, dan gelombang seperti sungai. Ia menggunakan semua warna dari bumi. Setelah selesai, Rino berbaring dengan tenang di bawah sinar matahari yang hangat, membiarkan cat tanah liat itu mengering dan mengeras di culanya. Ketika ia bangun, ia menyentuh culanya. Catnya keras dan halus. Ia berlari ke genangan air dan terkesiap gembira. Culanya adalah sebuah karya seni sejati, berkilauan dengan warna-warni bumi yang tidak akan layu atau dimakan. Semua hewan di hutan datang untuk melihat.
Kali ini, bahkan Bimo yang pemarah pun terkesan. Gerutunya, yang bagi Bimo adalah pujian tertinggi. Tidak buruk, nak? Tidak buruk sama sekali. Bimo mendekat dengan malu-malu. Maukah kau membantuku menghias culaku juga? Tanyanya dengan suara pelan. Rino tersenyum lebar. Sejak hari itu, Rino menjadi penata gaya paling terkenal di hutan. Ia tidak hanya menemukan cara untuk membuat dirinya merasa cantik, tetapi ia juga berbagi kegembiraan dan kreativitasnya dengan semua orang. Dan ia belajar bahwa keindahan sejati adalah keindahan yang kau ciptakan sendiri dan bagikan dengan orang lain.